Kita beralih ke Sabda di Makassar. Sabda, wilayah mana saja yang sudah mulai ditertibkan oleh petugas keamanan jelang penerapan PSBB? Ya, jelang pemberlakuan PSBB di Kota Makassar ini petugas gabungan menyisir sejumlah titik yang ada di Kota Makassar untuk dilakukan penertiban. Petugas gabungan ini terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, petugas pemadam kebakaran, serta aparat TNI dan Polri. Salah satu titik yang ditertibkan adalah Anjungan Pantai Losari, Makassar. Meski Pantai Losari ini telah ditutup untuk umum, namun masih ada pengunjung yang datang ke tempat ini. Petugas gabungan akhirnya membubarkan paksa kerumunan warga di Pantai Losari dengan menyemprotkan cairan disinfektan. Selain melakukan aksi penyemprotan cairan disinfektan, petugas juga melakukan tindakan represif terhadap pedagang kaki lima yang nekat berjualan di atas trotoar di area sekitar Anjungan Pantai Losari. Dan lapak pedagang kaki lima ini terdiri dari kursi dan meja juga dilakukan penyitaan. Mereka juga diminta untuk pulang serta tidak melakukan aktivitas berjualan karena dapat menimbulkan kerumunan warga. Tidak hanya di Anjungan Pantai Losari, aparat keamanan dari Polsek Panakukang juga membubarkan paksa kerumunan warga di sejumlah kedai kopi yang masih beroperasi dan tidak melakukan take away untuk pembelinya di tengah penerapan tahap awal uji coba pemberlakuan PSBB. Selain kemudian membubarkan paksa kerumunan pengunjung warkop dan kafe dalam patroli demi aktivitas pemberlakuan PSBB, aparat keamanan juga membagikan selebaran himbauan yang bertuliskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam PSBB. Aparat juga menghimbau masing-masing kedai kopi dan kafe untuk melayani pembeli dengan cara take away. Aparat keamanan juga menindak tegas pelaku usaha kedai kopi serta kafe jika tetap membandel saat PSBB resmi diterapkan di Kota Makassar per 20 April hingga 7 Mei mendatang. Sumi. Ya, Sabda, pembagian bantuan sembako kepada warga yang terdampak dari virus corona ini apakah sudah dilakukan? Ya, jelang penerapan PSBB di Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar ini juga sudah mulai membagikan paket sembako kepada warga. Dan sembako yang dibagikan ini guna menanggulangi warga terdampak ekonomi di tengah pemberlakuan PSBB. Pemerintah Kota Makassar menyiapkan sedikitnya 60.000 paket sembako. Setiap sembako berisi 10 kg beras, 1,5 liter minyak goreng, 10 kaleng ikan sarden, 2 kaleng susu, serta 1 mie instan dan juga sabun antiseptik. Pembagian sembako ini dilakukan di sejumlah wilayah di Makassar, salah satunya di Jalan Sungai Sadang, Lorong 2, Kelurahan Balaparang, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Hanya saja, Sumi dan pemirsa, saat pembagian sembako di hari pertama uji coba PSBB ini, sejumlah warga di wilayah itu tidak mendapatkan jatah sembako dan memprotes pemerintah setempat. Mereka menilai pemerintah pilih kasih. Warga setempat mengatakan tidak mendapat pembagian sembako dengan dalih pemerintah setempat melakukan metode pembagian menggunakan sistem lot dan sistem gelombang. Adapun kriteria warga kurang mampu yang mendapatkan jatah pembagian sembako di tengah PSBB ini yakni warga yang tidak mendapatkan bantuan PKH atau program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial. Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Sueb mengatakan bahwa sembako yang dibagikan dinilai dapat bertahan selama masa PSBB berlangsung. Dan berikut kita ikuti pernyataan selengkapnya dari penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Samad. Sebenarnya sampai 60.000. Isinya itu beras 10 kilo, ada minyak 1 dos, terus ada gula, termasuk sabun, ada sarden 10 kaleng, termasuk juga alat kebersihan. Dan pembagiannya kita akan melakukan banyak yang harus kita bagikan. Jadi selanjutnya kami akan serahkan kepada petugasnya untuk jalan terus. Sumi dan pemirsa, dapat kami informasikan bahwa saat ini PSBB di Makassar sudah memasuki tahap uji coba yakni dari tanggal 21 April hingga 23 April dan untuk penerapan PSBB akan resmi dilakukan pada hari Jumat 24 April 2020 hingga tanggal 7 Mei 2020. Demikian Sumi dari Makassar, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Sabda Role melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan sebelumnya ada Bonar Harahap dari Padang, Sumatera Barat.